Setelah suamiku menceraikanku tanpa sepeser pun harta, aku berpikir hidupku sudah berakhir. Tak punya rumah, tak punya uang, dan tak punya siapa-siapa. Tapi saat aku membuka tabungan kecil pemberian almarhum ayahku, pegawai bank tiba-tiba panik dan berkata, "Bu, cepat, lihat ini. Anda harus tahu sesuatu." Dan sejak hari itu, hidupku berubah selamanya. Sebelum aku lanjutkan kisah ini, buat kamu yang baru pertama mampir di sini, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya, ya, agar kamu gak ketinggalan kisah penuh makna dan pelajaran hidup berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton cerita ini. Siapa tahu doa dan kisah kita saling bertemu di udara. Semoga siapapun yang sedang diuji dalam diam, sedang berjuang tanpa pengakuan, diberi kekuatan dan keajaiban dari arah yang tak disangka-sangka. Amin. Namaku Alia. Usia 32 tahun. Dulu, aku pikir hidupku sudah sempurna. Aku punya suami yang kucintai, rumah yang nyaman, dan rencana kecil tentang masa depan kami. Tapi ternyata, semuanya bisa runtuh hanya dengan satu kata di atas kertas. Cerai. Hari itu, aku berdiri di depan rumah besar kami, rumah yang dulu penuh tawa, kini terasa asing. Di tanganku, hanya ada koper kecil, berisi beberapa baju dan selembar surat. Keputusan pengadilan. Suamiku mengusirku tanpa sedikit pun rasa bersalah, tanpa memberi sepeser pun harta. "Kamu pergi saja, Alia. Aku sudah cukup lelah dengan semua ini," katanya dingin, bahkan tanpa menatap wajahku. Aku terdiam, bukan karena aku tak punya kata, tapi karena hatiku sudah terlalu hancur untuk membalas. Aku pergi dengan langkah berat, menahan air mata yang terus jatuh. Setiap langkah menjauh dari rumah itu terasa seperti meninggalkan separuh jiwaku. Aku tak tahu harus kemana. Hanya ada satu tempat yang terlintas di benakku, rumah kecil peninggalan ayah di pinggiran kota yang sudah lama tak kukunjungi. Malam itu, aku sampai di sana. Rumah itu sunyi, berdebu, tapi masih menyimpan aroma masa kecilku. Di dinding masih tergantung foto ayah dan ibu saat muda, tersenyum bahagia seakan menyambutku pulang. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis tanpa suara. Ya, kalau ayah masih ada, pasti ayah gak akan biarkan aku seperti ini, bisikku di antara tangis. Saat aku menatap lemari tua di pojok ruangan, aku menemukan sebuah benda yang membuatku berhenti menangis. Buku tabungan kecil berwarna biru, dengan tulisan tangan ayah di sampulnya, "Untuk Alia, tabungan masa depan." Aku menatapnya lama, hatiku campur aduk antara harapan dan ketakutan. Mungkin inilah satu-satunya hal yang tersisa dari kasih sayangnya. Tapi aku tak tahu, apakah masih ada uang di dalamnya, atau sudah lama kosong seperti hatiku sekarang. Aku memutuskan untuk menyimpannya dulu. Esok, aku akan ke bank. Entah apa yang menungguku di sana. Tapi malam itu aku hanya bisa berdoa, semoga Tuhan masih menyisakan sedikit keajaiban untukku. Pagi itu, sinar matahari masuk lewat celah jendela tua, menyapu debu yang berterbangan di udara. Aku terbangun di lantai ruang tamu, berselimut jaket tipis yang bahkan tak cukup menahan dingin. Rumah peninggalan ayahku itu tampak rapuh, seperti menua bersama kenanganku. Dindingnya mulai retak, atapnya bocor di beberapa bagian. Tapi di balik semua itu, rumah ini adalah satu-satunya tempat yang membuatku merasa masih punya arah. Tempat terakhir yang bisa kusebut rumah. Aku berjalan menyusuri setiap sudutnya dapur, kamar kecil di belakang, hingga halaman yang dulu dipenuhi bunga melati ibu. Kini semua layu, tertutup tanah dan rumput liar. Aku menyentuhnya perlahan. Rasanya seperti menyentuh masa laluku sendiri yang sudah lama terkubur. Saat membersihkan meja ruang tamu, mataku tertuju pada foto lama aku kecil
di gendongan ayah. Senyumnya hangat, matanya lembut, seperti selalu mengerti tanpa kata. Aku tersenyum getir. Ayah, kalau saja ayah masih di sini, mungkin aku nggak akan selemah ini. Hidupku terasa hampa. Setiap sudut rumah seperti berbisik, mengingatkanku pada masa-masa ketika semua masih baik-baik saja. Aku mencoba menguatkan diri. Aku tahu, aku tidak bisa selamanya menangisi yang sudah pergi. Tapi saat kenyataan menghantam, semua terasa berat. Tabungan kecil pemberian ayah itu kini jadi satu-satunya harapan yang kupunya. Aku tak tahu berapa isinya. Mungkin hanya sisa ratusan ribu. Tapi kalaupun sedikit, itu tetap milikku satu-satunya yang belum dirampas dunia. Sore itu, aku duduk di teras rumah sambil menatap buku tabungan biru itu. Tulisan tangan ayah di sampulnya sudah mulai pudar, tapi masih terbaca jelas. Untuk Alia, tabungan masa depan. Aku mengusapnya lembut, lalu tersenyum samar. Ayah percaya aku punya masa depan. Tapi, apakah aku masih pantas punya masa depan ya? Angin sore berhembus pelan, membuat tirai berayun perlahan. Seakan alam menjawab dengan lembut, masih ada harapan nak. Aku menatap langit yang mulai oranye, lalu memutuskan sesuatu. Besok, aku akan pergi ke bank. Aku ingin tahu apa yang masih tersisa di tabungan itu. Entah berapapun jumlahnya, aku harus mulai dari situ. Karena mungkin dari hal kecil yang ditinggalkan ayah, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan dingin. Aku mencoba bertahan dengan apapun yang ada di rumah tua ini. Kadang, aku hanya makan nasi sisa kemarin yang kugoreng ulang dengan garam seadanya. Kadang, hanya air putih yang menenangkan perut kosongku. Aku tidak punya pekerjaan tetap. Setelah bercerai, aku kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan diri. Dunia yang dulu berwarna, kini seperti abu-abu. Pagi itu, aku membuka dompet kecilku, isinya hanya 2 lembar uang lusuh. Aku tersenyum pahit. Lucu ya, 2 lembar ini rasanya seperti sisa harga diriku yang belum habis. Dijual oleh keadaan. Aku mencoba mencari pekerjaan. Aku datang ke warung tetangga, menawarkan diri untuk membantu mencuci piring atau sekadar mengantar belanjaan. Tapi hampir semua menolak dengan halus. Katanya, mereka tak enak hati melihatku bekerja kasar. Mereka mengenalku dulu sebagai istri orang kaya. Ironis, bukan? Saat kau jatuh, orang-orang yang dulu memujimu justru menjauh. Malamnya aku menangis lagi. Tapi tangisku kali ini tak sekencang sebelumnya. Entah kenapa, aku mulai terbiasa dengan kesedihan. Namun ada sesuatu yang terus mengusikku buku tabungan biru itu. Aku menyimpannya di meja rias, dan setiap kali aku melihatnya, jantungku berdebar. Apa masih ada sesuatu di sana ya? Bisikku pelan. 3 hari kemudian, aku benar-benar kehabisan uang. Bahkan untuk makan pun, aku tak punya. Aku membuka laci, mengambil buku tabungan itu, dan menggenggamnya erat. Aku tahu, ini mungkin gila, tapi aku harus mencobanya. Kalaupun hanya tersisa beberapa ribu, setidaknya aku bisa makan hari ini. Pagi itu aku mengenakan kerudung hitam dan baju lama yang masih pantas. Aku menatap cermin, mencoba tersenyum. Alia, kamu harus kuat. Ini bukan akhir. Ini cuma jalan memutar, kataku pada bayangan sendiri. Sebelum keluar rumah, aku memandangi foto ayah sekali lagi. Ya, aku akan ke bank. Ya, doakan aku. Semoga masih ada keajaiban kecil dari tangan ayah. Dengan langkah gemetar, aku berangkat. Tak tahu apa yang menungguku. Tapi satu hal, pasti hari itu, aku akan menemukan sesuatu yang mengubah hidupku selamanya. Pagi itu, aku berjalan menuju bank dengan langkah berat. Udara terasa panas. Meski matahari baru saja naik, mungkin bukan karena cuacanya, tapi karena beban di dadaku yang terlalu berat untuk kubawa. Buku tabungan biru itu
Ku genggam erat, seolah itu satu-satunya tali yang menahanku agar tak terjatuh sepenuhnya ke jurang keputusasaan. Aku bahkan tak tahu apakah rekeningnya masih aktif. Tabungan itu terakhir kali disentuh mungkin 20 tahun lalu. Ketika sampai di depan gedung bank, aku sempat ragu untuk masuk. Gedungnya megah dan penuh orang berpakaian rapi. Aku, dengan baju sederhana dan wajah lelah, merasa seperti tak pantas ada di sana. Tapi aku menelan rasa malu itu. Aku harus melangkah. Di dalam, suasananya dingin dan sunyi. Aku mengambil nomor antrean dan duduk di kursi plastik yang mengkilap. Orang-orang di sekitarku sibuk dengan ponsel mereka. Tak ada yang memperhatikan wanita lusuh di sudut ruangan ini. Nomorku akhirnya dipanggil. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Suara petugas muda di balik meja menyapaku ramah. Namanya tertulis di papan nama. Rani. Aku mengulurkan buku tabungan itu dengan tangan gemetar. "Ini tabungan lama, Mbak. Dulu pemberian ayah saya. Saya ingin tahu apakah masih bisa digunakan." Petugas itu tersenyum, lalu mengetik sesuatu di komputernya. Tapi perlahan ekspresinya berubah. Alisnya berkerut, matanya membesar. Ia menatap layar, lalu menatapku, seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Aku mulai gelisah. "Ada apa, Mbak?" tanyaku pelan. Petugas itu menelan ludah, lalu memanggil seseorang di meja sebelah. "Pak, bisa sebentar? Ini ada hal aneh di data rekening ini." Dua orang staf bank datang menghampiri. Mereka berbisik-bisik sambil menatap layar komputer. Suasana seketika berubah tegang. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Salah satu di antara mereka, pria berkacamata, kemudian menatapku serius. "Bu, kami mohon Anda jangan kaget. Tapi sepertinya Anda harus lihat ini sendiri." Tanganku terasa dingin. Aku berdiri perlahan, menatap layar di hadapannya. Dan saat angka itu muncul, mataku membesar tak percaya. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Mulutku bergetar. Tidak. Mungkin ini uang siapa?" Petugas itu hanya tersenyum kecil, lalu berkata dengan nada bergetar, "Bu, semua ini atas nama Anda. Dan sepertinya ayah Anda sudah tahu hari ini akan tiba." Aku masih berdiri terpaku di depan layar monitor itu. Mataku menatap angka yang tak mungkin bisa salah baca. 2 miliar rupiah, 375 juta rupiah tangan. Dan kakiku seketika terasa lemas. Dunia di sekelilingku seperti berhenti berputar. Ini pasti salah kan? Suaraku bergetar, hampir tak keluar dari tenggorokan. Petugas bank bernama Rani menatapku dengan mata yang mulai berkaca. "Tidak, Bu. Kami sudah verifikasi data. Rekening ini aktif dan terdaftar atas nama Alia binti Hasan." Ia menatapku penuh rasa iba dan kagum bersamaan. "Ayah Anda sudah menyiapkan tabungan ini untuk Anda sejak puluhan tahun lalu." Aku langsung terduduk di kursi, menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata menetes deras tanpa bisa kutahan. Semua orang di sekitar mulai memperhatikan, tapi aku tak peduli. Suara di dalam kepalaku hanya satu, "Ayah." Kenapa ayah tak pernah bilang? Petugas laki-laki yang tadi mendekat menyerahkan sebuah amplop putih kecil kepadaku. Di sudutnya tertulis, "Untuk Alia, jika suatu hari ia datang ke bank ini." Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada sepucuk surat dengan tulisan tangan yang masih kukenal betul. Tulisan, "Ayahku, nak, jika kau membaca surat ini, berarti ayah sudah tak lagi bersamamu. Ayah tahu, hidup tidak selalu mudah. Akan ada waktu di mana dunia terasa tak adil. Tapi ayah ingin kamu tahu, ayah percaya kamu akan bangkit. Uang ini bukan hadiah, tapi harapan. Gunakan dengan bijak. Jangan untuk balas dendam. Dan ingat, kamu tidak pernah benar-benar sendirian." Surat itu membuat dadaku sesak. Suara tangisku pecah
Tak bisa lagi kutahan. Aku menunduk, memeluk surat itu, seolah sedang memeluk ayahku kembali. Pegawai bank itu ikut menunduk, bahkan beberapa pelanggan di antrian ikut terdiam. Ada keheningan aneh yang lembut, seperti suasana duka yang berubah menjadi rasa syukur. Rani meletakkan tangannya di pundakku, menatapku lembut. Bu, ayah ibu, orang yang luar biasa. Sepertinya beliau sudah tahu. Suatu hari nanti, Anda akan membutuhkan ini. Aku tersenyum di antara air mata. Ya, ayah memang selalu tahu. Bahkan ketika dunia tak berpihak padaku, cinta ayah tetap jadi rumahku. Setelah aku sedikit tenang, pihak bank memintaku ke ruang pribadi untuk menjelaskan lebih lanjut. Ruangan itu berpendingin udara, tapi entah mengapa tubuhku terasa hangat mungkin karena air mataku belum benar-benar berhenti mengalir. Rani duduk di depanku bersama seorang manajer cabang. Mereka menjelaskan dengan lembut, tapi setiap kata terasa seperti petir kecil yang mengguncang hatiku. Rekening ini dibuka oleh almarhum ayah Anda tahun 2005. Bu, ujar sang manajer sambil membuka dokumen. Beliau rutin menabung jumlah kecil setiap bulan, tak pernah absen hingga tahun beliau wafat. Setelah itu, rekening ini berubah jadi deposito otomatis dengan bunga berjalan. Aku menatap angka-angka di laporan. Itu ratusan transaksi kecil yang dilakukan bertahun-tahun. 200.000 rupiah, 300.000 rupiah, terkadang 150.000 rupiah. Nominalnya kecil, tapi dilakukan dengan tekun. Dadaku sesak. Aku tahu betul, gaji ayah dulu tak seberapa. Ia hanya pegawai bengkel, bekerja siang malam demi aku bisa sekolah. Aku masih ingat tangannya yang kasar dan bau minyak mesin setiap kali pulang. Siapa sangka di balik lelah itu, ia sedang menyiapkan sesuatu untukku sedikit demi sedikit. Tanpa ku ketahui, semua ini buah dari ketulusan beliau, Bu, kata Rani pelan. Dan kami juga menemukan catatan tambahan di arsip lama. Beliau pernah berkata, "Saya tidak bisa memberi banyak harta, tapi saya ingin anak saya punya tempat untuk berdiri ketika dunia menjatuhkannya." Kata-kata itu menembus hatiku. Aku menunduk, menahan isak. Aku bisa membayangkan ayah datang diam-diam ke bank setiap bulan, menyisihkan uang makan, mungkin menunda membeli pakaian baru hanya agar aku punya sesuatu kelak. Aku menatap lagi buku tabungan biru itu. Setiap angka di dalamnya kini bukan sekadar uang, tapi napas, doa, dan cinta yang ditabung dari keringat seorang ayah. Ayah, ternyata selama ini aku hidup di bawah lindungan doamu, bisikku pelan. Manajer itu tersenyum hangat. Sekarang semua ini menjadi milik Anda sepenuhnya. Bu, kami bisa bantu proses pencairan sebagian kalau Anda mau. Aku mengangguk pelan. Tapi di dalam hati, aku tahu uang ini bukan untuk dihamburkan. Ini adalah amanah, warisan dari tangan yang dulu mengelus kepalaku setiap aku menangis. Setelah menandatangani beberapa dokumen, Rani kembali menghampiriku. Dengan sesuatu di tangannya, sebuah map kecil bersegel tua. Di atasnya tertulis tanggal yang membuat bulu kuduku meremang. 5 Mei tahun 2005, tahun yang sama saat ayah membuka tabungan itu. Ini disimpan di arsip lama kami. Bu, dulu ayah Anda menitipkan surat tambahan, tapi baru boleh diberikan jika Anda datang sendiri dengan membawa buku tabungan ini, ucap Rani lembut. Tanganku gemetar saat membuka segelnya. Di dalamnya ada selembar kertas berwarna kekuningan dengan tulisan tangan ayah yang ku kenal betul. Miring, sedikit bergetar, tapi rapi. Aku menarik napas panjang, lalu mulai membaca pelan. Untuk putriku, Alia, jika suatu hari kamu membaca surat ini, berarti ayah sudah pergi. Tapi jangan bersedih terlalu lama, Nak, karena cinta seorang ayah tak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah tempat dari pelukan ke doa.
Ayah menabung ini bukan karena takut kamu miskin, tapi karena ayah takut kamu menyerah. Dunia tak selalu ramah, dan ayah tahu kamu punya hati yang lembut, terlalu lembut untuk kejamnya hidup. Maka, jika kamu tersesat nanti, datanglah ke bank ini dan temuilah masa depanmu. Gunakan uang ini untuk bangkit, bukan untuk melupakan. Bangunlah hidup baru, bantu orang lain yang juga kehilangan harapan. Agar kamu tahu, cinta tak akan habis jika dibagi. Dan satu hal terakhir, jangan pernah merasa sendiri, karena setiap kali kamu berdoa, ayah mendengarnya, bahkan dari tempat yang jauh. Aku tak sanggup melanjutkan membaca. Air mataku jatuh tanpa suara, menetes di atas tulisan tangan itu. Setiap kalimat seperti pelukan yang melintasi waktu. Aku menggenggam surat itu ke dada, menutup mata. Dalam hening, aku bisa mendengar suaranya lagi. Lembut, sabar, penuh kasih. Alia, jangan takut gagal. Kamu anak ayah. Kamu kuat. Aku menangis seperti anak kecil. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa dicintai lagi. Surat itu bukan sekadar pesan terakhir. Itu adalah kehidupan yang dititipkan lewat tinta dan kertas. Dan aku tahu, mulai hari ini, aku harus melanjutkan warisan itu. Aku tak tahu berapa lama aku memeluk surat itu. Dunia di sekitarku terasa hening, seperti semua suara ditelan oleh air mataku sendiri. Aku hanya duduk di kursi ruang konsultasi bank itu, menggenggam kertas lusuh peninggalan ayah. Sementara air mataku menetes satu-satu ke lantai dingin. Rani dan dua pegawai lain berdiri dalam diam. Tak ada yang berani menyela, bahkan sang manajer pun menunduk, seolah menghormati sesuatu yang sakral. Pertemuan antara cinta seorang ayah dan anaknya yang terlambat bertemu. Aku menatap tulisan itu lagi. Setiap huruf terasa hidup. Aku bisa membayangkan tangan tua ayah menulisnya dengan penuh perasaan, menyisipkan setiap doanya ke dalam setiap goresan tinta. Aku menutup mata, dan di dalam benakku, aku melihat sosok ayah duduk di bangku kecil di depan bengkel. Wajahnya lelah, tapi tersenyum. Ia menatapku, lalu berkata pelan, "Jangan takut jatuh, nak. Kadang, jatuh itu cara Tuhan membuatmu pulang." Tangisku pecah lagi. Kali ini, tanpa bisa aku tahan. Tubuhku bergetar, suaraku parau. Tapi rasanya seperti sesuatu yang selama ini tersumbat, akhirnya keluar. "Ayah, maaf. Aku baru mengerti sekarang betapa besar cinta ayah selama ini." Bisikku di antara isak. Rani mendekat, meletakkan tisu di depanku. Ia sendiri tampak berkaca-kaca. "Bu, saya rasa Anda adalah orang yang sangat beruntung. Tidak semua orang dicintai sedalam itu," katanya lembut. Aku mengangguk pelan, mencoba tersenyum di antara air mata. "Ya, saya baru tahu. Bahkan setelah ayah meninggal, dia masih terus menjagaku." Beberapa orang di bank mulai menatapku dengan rasa iba bercampur kagum. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya aku tak merasa malu. Justru aku merasa ringan, seolah semua luka, semua penghinaan, semua air mata yang kutelan selama ini terbayar lunas oleh cinta ayah yang begitu besar. Aku berdiri perlahan, memandang sekeliling. "Terima kasih. Terima kasih. Sudah membantu saya menemukan ayah saya kembali," kataku lirih. Rani menatapku dan tersenyum hangat. "Tidak, Bu. Beliau yang menuntun Anda ke sini." Aku tersenyum, dan untuk pertama kalinya sejak lama, senyum itu lahir bukan karena terpaksa, tapi karena damai. Beberapa minggu setelah kejadian di bank itu, hidupku perlahan berubah. Bukan karena uang miliaran yang tiba-tiba kumiliki, tapi karena sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku akhirnya kembali menemukan diriku sendiri. Aku tak langsung menggunakan uang itu untuk membeli kemewahan. Aku tahu ayah tidak bermaksud menjadikanku kaya, tapi kuat. Maka hal pertama yang kulakukan adalah membeli rumah kecil
di pinggiran kota, bukan rumah megah, tapi cukup hangat untuk disebut rumahku sendiri. Setiap pagi, aku duduk di teras, menatap matahari terbit dengan secangkir teh. Angin lembut menyapu wajahku, dan di saat-saat itu, aku selalu teringat pada ayah, seakan ia duduk di sebelahku, tersenyum dalam diam. Aku memutuskan untuk menggunakan sebagian uang itu untuk membuka usaha kue rumahan. Dulu, semasa kecil, aku dan ibu sering membuat kue sederhana untuk dijual di depan rumah. Ibu sudah lama tiada, tapi aroma gula dan mentega selalu membuatku merasa seperti pulang. Maka aku menamai tokoku Kue Kenangan Ayah. Awalnya aku takut, tapi setiap kali ragu, aku membaca ulang surat ayah. Gunakan uang ini untuk bangkit, bukan untuk melupakan. Dan kalimat itu menjadi nyala kecil yang menuntunku setiap hari. Aku mulai membuat kue dengan resep lama, menatanya rapi di meja kecil. Ternyata banyak orang yang suka. Pelan-pelan, usahaku tumbuh. Aku mulai mempekerjakan 2 ibu rumah tangga dari kampung sekitar, yang dulunya juga berjuang seperti aku. Setiap kali mereka tertawa bersama di dapur, aku merasa ayah pasti bangga. Ada malam-malam di mana aku masih menangis. Tapi bukan karena sedih lagi. Air mata itu kini terasa hangat, seperti pelukan yang datang dari langit. Ayah, lihat, anakmu belajar berdiri lagi, bisikku pelan setiap kali menutup toko. Aku sadar, uang bisa habis, tapi cinta dan nilai yang ditinggalkan ayah akan selalu tinggal. Dan mungkin begitulah cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui orang tua yang menanamkan harapan jauh sebelum kita tahu kita akan jatuh. 3 bulan telah berlalu sejak hari itu. Hidupku kini jauh berbeda. Bukan karena kemewahan, tapi karena kedamaian yang pelen-pelen tumbuh di hatiku. Rumah kecilku kini penuh tawa. Di dapur, aroma kue selalu menguar setiap pagi. Toko kecil Kue Kenangan Ayah mulai dikenal banyak orang. Setiap pelanggan yang datang selalu kuterima dengan senyum dan segelas teh hangat. Aku ingin setiap orang yang melangkah masuk ke tempat ini merasakan hal yang sama denganku, rasa pulang. Suatu sore, seorang pelanggan tua datang. Ia memesan kue lapis dan berbincang sebentar. Saat hendak pergi, ia berkata pelan, "Anakmu pasti bangga di surga, Nak. Lihatlah, kamu sudah jadi perempuan kuat." Aku tertegun. Aku ingin menjawab, tapi suaraku tercekat. Air mata jatuh begitu saja. Aku hanya bisa tersenyum dan berbisik, "Iya, Pak, tapi bukan anakku yang bangga. Aku yang bangga punya ayah seperti dia." Setiap malam, aku selalu menatap buku tabungan biru itu. Kini warnanya mulai pudar. Tapi bagiku, itu benda paling berharga di dunia. Bukan karena isinya, tapi karena maknanya. Itu bukti bahwa cinta seorang ayah tak pernah berhenti bekerja. Bahkan setelah ia tiada, aku sering duduk di depan rumah sambil menatap langit malam. Kadang, aku berbicara pada bintang yang paling terang. Percaya bahwa di sanalah ayah berada. Ayah, lihat, aku sudah tidak sendiri lagi. Aku sudah punya rumah, punya harapan, dan punya diriku kembali. Dan entah kenapa, setiap kali aku mengatakan itu, angin selalu berhembus lembut, menyentuh pipiku seolah menjawab, "Ayah selalu di sini, Nak." Kini, aku tahu, kehilangan bukanlah akhir, tapi cara Tuhan mengajarkan bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat. Dan aku bukan lagi wanita yang ditinggalkan tanpa harapan. Aku adalah anak dari seorang ayah yang mencintai dalam diam. Dan karena cinta itulah, aku bisa berdiri lagi. Karena ternyata, meski tubuh bisa pergi, cinta sejati tak pernah benar-benar mati.